Fomalhaut b, planet yang satu ini emang aneh banget. Bukan karena namanya sih, tapi karena telah hilang secara misterius. Planet ini pertama kali difoto pada tahun 2008 dan kala itu menjadi sensasi. Ilmuwan memperkirakannya sebagai eksoplanet raksasa, tapi ternyata masanya kecil dan terus runtuh menjadi serpian debu. Gerak-geriknya mirip awan debu masif. Gliese 1214b yang menawan ini berada di lingkungan beruap. Uap kan berasal dari air. Bener banget, planet ini memang dipenuhi dengan zat mirip air. Suhunya berkisar antara 120 sampai 280 derajat Celcius, jauh lebih panas dari planet kita. Wujudnya juga berupa planet laut, tapi sayangnya informasi mengenai planet ini masih sangat sedikit sejak ditemukan pertama kali pada tahun 2009 lalu. Kalau kamu mau nyoba pengalaman langsung berjalan di atas es dan batu bara panas sekaligus, datang aja ke Gliese 436b. Jaraknya sangat dekat dengan bintang induknya, sehingga eksoplanet seukuran Neptunus ini punya suhu haut lebih panas dari oven yang menyala. Meski tertutup es, permukaannya terus membara setiap waktu. Es ini sangat padat karena gravitasi Gliese 436b sangat kuat, sehingga tetap beku dalam kondisi ekstrim. Tapi rupanya kondisi di Gliese masih belum ada apa-apanya. Suhu normal Corot 7b mencapai lebih dari 2200 derajat Celcius. Dengan permukaan yang berbatu-batu, planet ini menyuguhkan pemandangan bak di dunia bawah tanah. Bebatuan di permukaannya berbuih dan mendidih, lalu menguap ke atmosfer. Setelah beberapa saat, uapnya akan dingin dan turun kembali dalam bentuk hujan belerang. Tapi ngenesnya, Corot 7b ini kemungkinan pernah menjadi raksasa gas yang atmosfernya meleleh oleh panas. Lalu tersisa intinya saja yang hangus. Corot Exo 3b nggak sepanas planet barusan sih, serta nggak sedingin kebanyakan planet lain. Raksasa gas ini seukuran Jupiter, tapi 20 kali lebih padat, sehingga gravitasi eksoplanet ini menarik semua objek yang ada di permukaannya sampai 50 kali gravitasi di bumi. Jangan berani-berani menginjakan kaki di atasnya, karena tubuhmu akan langsung hancur oleh atmosfernya yang padat. Planet Trace 2b selalu berhiaskan langit malam tiada akhir. Dan tentunya bukan malam indah yang bertabur cahaya bintang di langit cerah loh ya, tapi malam pekat bersuhu panas. Raksasa gas Trace 2b berukuran sekitar 1,5 kali lebih besar dari Jupiter, dan permukaannya jauh lebih bisa menyerap panas daripada arang. Di sana juga mungkin terdapat cahaya merah gelap karena udaranya sepanas lava yang baru dimuntahkan dari dapur magma. Rupanya, Saturnus sering dianggap punya lingkungan yang ramah ya. Suhu di sebagian lapisan bola raksasa gas ini sebetulnya cukup bersahabat. Saat menjelajahi Saturnus, kamu akan menemukan lapisan bermolekul cair, suhunya 0 derajat Celcius. Mirip-mirip bumi lah. Tapi, lapisan ini cuma sebagian kecil dari sisi planet yang super dingin. Kamu nggak akan bisa mendarat di Saturnus dalam keadaan yang sama seperti saat kamu berada di bumi. Di sana, tubuhmu akan berubah jadi bola salju atau kristal es. Yuk beralih ke Jupiter. Seluruh permukaannya tidak padat karena planet ini terdiri dari hidrogen dan helium. Kamu juga nggak akan bisa menjajakan kaki di permukaan bola gas ini. Namun begitu, Jupiter juga agak beda dari Saturnus. Meski nggak bisa menyelami isi dalamnya, kamu masih bisa melayang di atas Jupiter. Planet ini seperti awan raksasa, dan kalau kamu bisa mendarat di permukaannya, rasanya akan seperti berjalan di atas kabut super tebal. Suhu di sana sangat fluktuatif, dan permukaannya sangat dingin, nggak seperti di Saturnus. Makin dalam kamu menyelam, akan makin panas suhunya. Biasanya, oksigen dianggap sebagai unsur pembentuk kehidupan di suatu planet. Tapi hal ini nggak berlaku di planet Osiris. Ilmuwan terkaget-kaget saat mendeteksi adanya oksigen di Osiris. Lebih tepatnya, di sekelilingnya, karena jaraknya 8 kali lebih dekat ke bintang induknya dibanding jarak Merkurius ke matahari. Jarak ekstrim ini menjadikan Osiris seperti ketel peleleh. Objek apapun akan terbakar di situ. Hal ini juga menyebabkan orbit Osiris sangat pendek. 1 tahun di sana cuma selama 3,5 hari di bumi. Selain itu, atmosfernya terus-menerus bertiup dan meleleh oleh bintang induknya yang super panas.
Planet Warp 76b juga sangat berbahaya saat turun hujan. Suhunya sangat panas sehingga melebihi 2370 derajat Celcius. Suhu setinggi itu bisa menguapkan besi loh, sehingga turunlah hujan besi. Raksasa gas ini mirip Jupiter, jaraknya sangat dekat dengan bintang induknya, sehingga areanya terbagi menjadi dua. Setengah bagian selalu mengalami siang hari, sedangkan setengahnya lagi selalu diselimuti malam gelap. Nih, kenalan sama Warp 12b, salah satu planet teraneh sekaligus terengenes di luar sana. Gravitasinya sendiri plus bintang induknya sangat kuat. Sebagian besar zat penyusunnya juga terdiri dari gas. Akibatnya, si bintang induk perlahan mulai melahap planet ini. Warp 12b juga perlahan berubah bentuk menyerupai telur dan memanjang menuju ke arah si bintang rakus. Dalam 10 juta tahun lagi, planet ini tentu sudah nggak bisa berkutik lagi saat ditelan bintang induknya. Daftar planet teraneh belum lengkap kalau kita belum nyebutin Venus, kembaran bumi yang jahat, ya kan? Atmosfer planet kedua dari matahari ini sangat pekat dan penuh dengan awan, sehingga permukaannya jauh lebih panas dari Merkurius, meski jaraknya ke matahari lebih jauh. Letusan gunung berapi selalu terjadi di Venus, dan gravitasinya hampir 100 kali lebih kuat dari gravitasi kita. Kamu ingat awan yang kusebutin tadi kan? Awan itu tidak terbuat dari air, tapi asam sulfat. Zat ini berkondensasi lalu mengguyur permukaannya. Meskipun kamu cukup bernyali untuk menembus awan itu, kemungkinan kamu nggak akan bisa, karena kecepatan angin di Venus sengebut badai tropis paling kuat di bumi. Ada satu lagi planet dingin yang namanya nggak mau kusebutin. Meski bintang induknya nggak begitu jauh, katai merah kecil ini agak dingin. Cahaya dan panas dari sang bintang hampir tidak sampai ke planet ini. Suhunya juga super dingin, yaitu minus 223 derajat Celcius. Itu sih cuma beberapa derajat di atas titik nol mutlak. Akibatnya, eksoplanet ini gelap, suram, dan tertutup oleh es abadi. Tapi, kalau punya inti batuan, planet ini kemungkinan akan menghasilkan sedikit panas kok. Jadi, kita bisa tuh kalau mau membangun hotel spa thermal untuk para penjelajah luar angkasa. Planet berikutnya juga susah disebut. Lihat di layar aja lah ya. Cuma eksoplanet ini yang berada dalam orbit bintang induknya. Kalau dilihat sekilas memang cukup cantik. Di permukaannya terdapat pusaran biru dan putih yang membentuk pola menawan. Tapi warna cantik ini sebetulnya berasal dari partikel silikat keras di atmosfernya. Dengan kata lain, di sana terjadi hujan kaca. Dan parahnya lagi, kecepatan angin di planet ini mencapai 8.700 km per jam atau hampir 7 Mach. Sebagai pembandingnya, kecepatan angin terkencang di bumi cuma 409 km per jam atau 120 kali lebih lemah. Kaca yang berterbangan di langitnya juga bergerak secara horizontal dalam kecepatan hipersonik. Tentunya bisa mencabik-cabik semua objek yang ada di sekitarnya. Ampun, namanya panjang banget. Baca sendiri aja lah ya. Planet pengembara ini kita sebut saja SIMP. Diperkirakan memiliki aurora terindah di jagat raya ini. Wah, aurora borealis, jangan minder gitu dong. Di Medium, berlokasi sekitar 50 tahun cahaya dari tata surya kita. Planet ini tidak layak dihuni oleh makhluk hidup apapun. Posisinya terkunci oleh gaya pasang surut bintang induknya, sehingga salah satu sisinya selalu menghadap ke bintangnya, sedangkan sisi satunya selalu berada di belakang. Sisi yang panas, bersuhu lebih dari 980 derajat Celcius, dan selalu ditiup angin dengan kecepatan sampai 965 km per jam. Meskipun termasuk raksasa gas, di Medium mengandung banyak besi yang meleleh dan menguap di atmosfer lalu membentuk awan. Dan saat awannya mulai dingin, akan jatuh sebagai hujan besi cair. Dalam sistem bintang 55 Cancri, ada 5 planet. 4 diantaranya merupakan raksasa gas mirip Jupiter dan Saturnus. Tapi planet yang kelima, atau kita sebut saja sebagai planet pertama, karena paling dekat dengan bintang induknya, memang beda dari yang lain. 55 Cancri A sangat dekat dengan si bintang induk sehingga setengah sisinya mengalami gelap abadi. Cuma satu sisinya yang menghadap ke bintang tersebut. Di antara kedua sisinya juga terdapat zona senja atau semburat tipis yang agak redup.
Sistem ini punya 3 eksoplanet. Ketiganya perlahan dihancurkan oleh bintangnya sendiri. Jelas saja, bintang itu bukan sembarang bintang, tapi pulsar atau inti bintang yang berputar sangat cepat. Akibatnya, terciptalah gelombang elektromagnetik ke berbagai penjuru yang bisa berotasi hingga ribuan kali per detik. Kemudian, semua planet yang mengorbit bintang mati ini akan ditelan dan akhirnya benar-benar lenyap. TRS-2b adalah planet yang malamnya nggak pernah berakhir. Malam di sini juga nggak kayak malam biasa dengan bintang bersinar di langit yang indah. Di sini gelap gulita dan panas membara. TRS-2b adalah raksasa gas yang ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Jupiter dan permukaannya menyerap cahaya lebih baik daripada arang. Planet ini mungkin juga berkilau merah samar karena udaranya yang terbakar dan panas banget. Cantik ya? Di sistem bintang 55 Cancri ada 5 planet, 4 diantaranya raksasa gas yang mirip Jupiter dan Saturnus. Tapi yang kelima ini, atau lebih tepatnya yang pertama, soalnya yang paling dekat dengan bintangnya, beda sama yang lain dan seram. 55 Cancri E dekat banget sama mataharinya sampai setengah permukaan planet ini beneran lautan lava cair. Separuhnya lagi gelap selamanya karena nggak pernah menghadap matahari. Cuma satu sisi dari planet ini yang menghadap bintangnya. Di antara sisi panas dan gelap ini ada zona senja, yakni garis tipis kehampaan yang suram. Kayaknya asik liburan di sana. HD 189733b. Panjang juga namanya. Ini adalah satu-satunya eksoplanet di orbit bintangnya. Sekilas sih kelihatan cantik. Ada goresan biru dan putih yang membentuk pola cantik di permukaannya. Tapi warna ini ternyata berasal dari partikel silikat keras di atmosfer planet itu. Artinya, di sana terjadi hujan kaca. Tapi parahnya, anginnya mencapai kecepatan 8.700 km per jam atau hampir Mach 7. Sebagai perbandingan, kecepatan angin paling kencang di bumi adalah 408 km per jam, 20 kali lebih lambat. Jadi, kaca itu bergerak secara horizontal pada kecepatan hypersonik, menggores semua yang ada di jalurnya. Nunduk! Sistem berikutnya, aku nggak nyebutin namanya deh ya. Yang ini nih, punya 3 eksoplanet yang semuanya pelan-pelan dihancurkan bintangnya sendiri. Kenapa begitu? Karena bintangnya nggak biasa. Bintangnya itu pulsar, yaitu bagian inti yang berputar cepat dari bintang yang meledak. Pulsar ini menciptakan denyut elektromagnetik kuat di beberapa arah saat berputar beberapa ribu kali per detik. Akibatnya, planet yang mengorbit bintang yang sudah mati ini perlahan dilahap dan akhirnya hilang selamanya. Kepler 70. Nah, ini gampang namanya. Ini adalah bintang katai biru panas yang meledak menjadi raksasa merah 18 juta tahun lalu. Waktu itu, bintang ini dikelilingi setidaknya 2 planet. Yang paling dekat adalah raksasa gas seperti Jupiter. Namanya adalah Kepler 70b. Planet itu masih ada loh, tapi bintang yang udah terlalu besar tadi melahapnya dan mengubahnya jadi dunia batu yang panas. Sekarang, ini jadi salah satu planet terpanas yang pernah ditemukan. Suhunya aja lebih tinggi daripada permukaan matahari. Beruntung banget kalau selamat di sana, tapi bintang itu lagi menguap dan mungkin bakal hilang nggak lama lagi. WASP-12b adalah salah satu planet paling aneh dan paling menyedihkan. Gravitasi besar bintangnya ditambah planet yang sebagian besarnya gas, bikin bintang itu perlahan melahap planet-planetnya. Waduh, jadi dimakan induknya sendiri. WASP-12b udah berbentuk kayak telur, meregang ke arah matahari yang kejam dan nggak bisa apa-apa dengan kondisinya itu. 10 juta tahun lagi, planet ini akan dilahap juga oleh bintang rakus ini. Hei, kan tadi kamu nanya. Kalau kamu penasaran gimana sih rasanya jalan di atas es dan arang panas sekaligus, Gliese 436b adalah planet yang bisa ngasih contoh jelas. Karena jaraknya dekat banget sama mataharinya, eksoplanet seukuran Neptunus ini punya suhu yang lebih panas dari oven. Tapi, planet ini dilapisi es yang terus terbakar. Es ini jauh lebih padat karena gravitasi besar planet itu. Makanya, esnya tetap padat dan nggak mencair meskipun kondisi di sana ekstrim. Kalau membahas dunia seram, kita harus menyebutkan Venus, saudara kembar bumi yang jahat. Planet kedua dari matahari ini punya atmosfer yang tebal banget dan penuh awan sampai-sampai permukaannya jauh lebih panas dari Merkurius.
Erupsi gunung berapi terus terjadi di Venus. Gravitasinya hampir 100 kali lebih kuat dari bumi. Dan awan-awannya bukan mengandung air, tapi asam sulfatnya yang mengembun dan jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan, sehingga menambah keseramannya. Ya, kalau kamu berani atau gila sampai mau nyoba melewati awan-awan itu, kamu tetap nggak bisa lewat juga sih. Angin di sana sama kencangnya dengan hurikan terkuat di bumi. Ini nama panjang buat planet yang sangat-sangat dingin. Meskipun bintang induknya nggak begitu jauh, ini adalah planet katai merah yang kecil dan dingin. Cahaya dan panas hampir nggak masuk ke planet ini. Suhu di luar sana minus 223 derajat Celcius, yang cuma sedikit lebih hangat dari nol mutlak. Eksoplanet ini gelap, suram, dan dilapisi es abadi yang nggak pernah mencair. Bisa bikin es sirup seumur hidup dong. Tapi kalau punya inti batu, planet ini bisa menghasilkan panas. Jadi mungkin aja di bawah permukaannya yang beku ada makhluk asing yang mengintai. Dimidium, jaraknya sekitar 50 tahun cahaya dari tata surya kita. Berdasarkan beberapa catatan, ini adalah planet yang tidak ramah bagi makhluk hidup apapun. Planet ini terkunci pasang surutnya dengan mataharinya. Artinya salah satu sisinya selalu menghadap bintang itu, sementara sisi lain enggak. Sisi panasnya bisa mencapai 980 derajat Celcius dengan angin yang mencapai kecepatan kurang lebih 1000 km per jam. Itu pas lagi musim dingin, tapi nggak tahu juga sih. Meskipun raksasa gas, Dimidium mengandung banyak besi yang meleleh dan menguap ke atmosfer sehingga menciptakan awan. Saat mendingin, semua itu jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan besi cair. Oksigen biasanya dianggap sebagai unsur yang membawa kehidupan pada suatu planet, tapi beda sama Osiris. Ilmuwan kaget pas nemu oksigen di planet ini, atau lebih tepatnya di sekelilingnya. Soalnya planet ini 8 kali lebih dekat ke bintang induknya daripada Merkurius ke matahari. Jarak ekstrim ini bikin Osiris jadi wadah hidup yang meleleh. Di sana, semua yang bisa terbakar bakal terbakar. Hal ini juga yang bikin planet ini sebentar banget mengelilingi bintangnya. Setahun di Osiris cuma 3,5 hari di bumi. Atmosfer planet ini terus terhempas dan meleleh karena panas dari mataharinya. Nggak bisa dijadiin tempat healing nih. Kerot Exo 3b, nggak sepanas dan nggak sedingin planet lain di daftar ini. Tapi planet ini juga seram, bahkan lebih kejam. Raksasa gas ini punya ukuran mirip-mirip Jupiter, tapi 20 kali lebih padat. Nah, hal ini bikin gravitasi Korot Exo 3b membebani semua yang ada di permukaannya 50 kali lebih besar dari di bumi. Kalau kamu ke sana, kamu nggak akan selamat karena kamu akan langsung hancur oleh kepadatan atmosfernya. Korot 7b, juga dunia yang kaya oven. Suhu sehari-harinya lebih dari 2200 derajat Celcius. Digabungin sama permukaannya yang berbatu, planet ini punya pemandangan yang mengerikan. Batu di permukaan bergelembung dan mendidih, lalu menguap ke atmosfer. Di sana semua akan mendingin, lalu akhirnya jatuh lagi ke permukaan dalam hujan belerang. Sedihnya, Korot 7b pernah jadi raksasa gas, tapi atmosfernya meleleh karena panas dan yang tersisa cuma intinya yang hangus. Dengan sedotan raksasa di tanganmu, kamu mulai meniup Saturnus hingga membesar, makin besar, dan terus membesar. Segitu cukup. Lalu tambahin juga cincin raksasa. Beres. Ini adalah Super Saturn, alias Saturnus yang disuntik steroid. Objek antariksa ini ditemukan para ilmuwan pada tahun 2012 dan diberi nama J1407b. Para astronom masih belum tahu banyak soal planet ini, mungkin raksasa gas, mirip Jupiter atau Saturnus di tata surya kita. Kalau memang begitu, berarti permukaannya nggak padat, dan saat menapakkan kaki di situ, kamu akan jatuh sampai ke intinya. Tapi planet ini mungkin termasuk katai coklat, yang berada di tengah-tengah planet besar dan bintang. Objek semacam ini harus cukup berat agar bisa melakukan reaksi termonuklir, seperti yang terjadi di dalam bintang. Tapi, kekuatan reaksi katai coklat belum mampu membuatnya bersinar dan memancarkan panas. Terlebih dulu kita perlu ngebandingin ukuran dan berat J1407b ini dengan bumi. Kalau ditimbang, bumi kita akan seberat 6 kali 10 pangkat 21 ton. Diameter planet kita sekitar 12.700 km. Sekarang, lanjut ke Jupiter, planet terbesar di tata surya. Diameternya 11 kali lipatnya bumi dan beratnya 318 kali lipat.
Kalau Jupiter menjadi ember, kita bisa masukin 1321 bumi ke dalamnya. Dan ini dia planet utama kita kali ini, Super Saturn. Ukurannya hampir 20 kali lipatnya Jupiter dan beratnya 6.360 kalinya bumi. Planet ini punya cincin yang sangat besar. Dan kalau berada di tata surya kita, cincinnya akan membentang sampai setengah kali jarak bumi ke matahari. Dan kalau Super Saturn ini menggantikan Saturnus asli kita, cincinnya bisa diamati dengan mata telanjang karena ukurannya lebih besar dari bulan purnama. Diperkirakan proses pembentukan cincin ini sama seperti cincin Saturnus kita. Menurut salah satu teori, cincin ini berasal dari sisa satelit yang pernah berada di area tersebut. Orbitnya nggak stabil, dan seiring berjalannya waktu, satelit ini hancur oleh gaya pasang surut kuat dari planet yang dikelilinginya. Serpihan kecil yang dihasilkan kemudian menempati posisinya sendiri di orbit raksasa dan saling berbenturan seperti sedang di blender. Setelah beberapa saat, cuma ada partikel debu dan es yang bergerak di sekitar planet raksasa ini. Teori lain menyatakan, cincin ini muncul setelah satelit bertabrakan dengan asteroid atau satelit lain. Kemudian, blender gravitasi menjalankan tugasnya hingga mengubah puing ini menjadi cincin. Sebagian ilmuwan berpendapat, cincin ini terbentuk secara bersamaan dengan planetnya. Jadi, materi tersebut hanyalah sisa nebula planet yang berupa awan gas, puing antariksa, dan debu. Semua materi tadi mungkin menyusut dan memadat hingga membentuk planet. Kita cuma bisa menebak-nebak soal asal-muasal cincin Super Saturn ini. Dan masanya kurang lebih 80%-nya bumi. Artinya, satelit yang dulu mengitari J1407b ini kira-kira seukuran bumi. Di sela-sela cincin ini juga terdapat celah, dan menurut ilmuwan, di situ kemungkinan ada satelit Super Saturn. Kalau memang begitu, ukurannya pasti sebesar Mars. Kalau para saintis bisa membuktikan Super Saturn sebagai katai coklat, berarti temuan ini akan sangat mencerahkan. Mereka bisa melihatnya menua. Katai coklat seharusnya kehilangan energi dan perlahan memudar. Setelah energinya habis, katai coklat akan berubah menjadi katai hitam dan kita akan sulit membedakannya dengan lubang hitam. Kita belum pernah menemukan katai hitam di alam semesta karena pembentukannya perlu waktu selama triliunan, bahkan kuadriliunan tahun. Alam semesta kita masih sangat muda. Dari bintang yang muncul saat alam semesta lahir sampai sekarang pun, belum ada yang melewati fase katai hitam. Salah satu objek tertua di alam semesta adalah katai putih ini, yang namanya lumayan panjang, WD0346+246. Umurnya sekitar 11-12 miliar tahun, suhunya setengah kalinya matahari, dan bahkan masih terus mendingin. Katai putih ini harus melewati waktu sampai 10 pangkat 16 tahun lagi untuk berubah jadi katai hitam. Sedangkan alam semesta kita masih berumur sekitar 1,4 kali 10 pangkat 10 tahun. Para ilmuwan meyakini katai hitam baru akan ada sekitar 10 pangkat 26 tahun lagi sambil memakan materi gelap. Setelah itu, proton atau partikel terkecilnya akan mulai rusak. Kemudian, katai hitam akan menguap begitu saja. Proses ini akan berlangsung selama 10 pangkat 50 tahun. Tapi kalau protonnya tetap utuh, nasib katai hitam ini akan sangat berlainan. Dalam 10 kali 10 pangkat 1500 tahun lagi, katai hitam akan menjadi bintang besi. Sederhananya, bintang ini adalah bola meriam di luar angkasa. Bola besi ini bisa bertahan sampai miliaran kali lebih lama dari seluruh alam semesta, hingga tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam. Jadi, proses pembentukan katai hitam sangat panjang. Bintang biasa akan melewati waktu yang sangat panjang untuk menua seperti ini. Tapi, Super Saturn, kalau memang berupa katai coklat, mungkin lebih mendekati kondisi ini. Saturnus yang disuntik steroid ini bukan satu-satunya planet aneh di alam semesta kita. Ada Gliese 436b yang terdeteksi menggunakan metode transit. Transit terjadi saat planet bergerak di antara bintang induk dan bintang pengamat. Posisinya agak mirip seperti gerhana bulan. Planet ini 4 kali lebih besar dari bumi dan 22 kali lebih berat. Hampir seperti di Neptunus, air di sini terbilang eksotis. Wujudnya padat tapi bukan es. Suhunya sekitar 270 derajat Celcius. Air di bumi menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Tapi di Gliese 436b, airnya tetap padat karena tekanan di situ sangat ekstrim. Ilmuwan mengamati kalau atmosfer planet ini menguap keluar angkasa, sehingga ada awan raksasa yang melingkar di sekitarnya.
Awan ini terus bergerak di orbitnya, menghasilkan ekor planet yang terlihat seperti komet. Cancri punya materi berharga yang nilainya lebih besar dari semua uang di bumi kita. Seisi planet ini dihiasi berlian. Luas Cancri sekitar 2 kali lipatnya bumi dan beratnya 8 kali lipat. Planet ini nggak berputar, cuma satu sisinya yang selalu mengarah ke bintang induknya. Suhu permukaannya hampir 2 kali lebih tinggi dari suhu api yang terbakar. Dan karena bintang induknya mengandung banyak karbon, planet ini juga punya banyak karbon. Tekanan dan suhu intens membuat karbonnya berubah menjadi grafit dan berlian. Tapi, jarak planet ini 40 tahun cahaya dari bumi. Jadi, kita perlu waktu sekitar 730.000 tahun untuk sampai di tujuan dengan roket biasa. Planet lain yang juga kaya akan permata adalah HET-P 7b. Jaraknya sekitar 1000 tahun cahaya dari bumi. Ukurannya 60% lebih besar dari Jupiter dan bobotnya 2 kali lebih berat. Planet ini sangat dekat dengan bintang induknya, jadi kala revolusinya cuma berlangsung selama 2 hari di bumi. Dan suhunya hampir sepanas Katai Putih. Pada sisi malam planet ini, kamu akan melihat awan misterius. Menurut perkiraan para ilmuwan, awan ini banyak mengandung bahan korundum atau zat pembentuk batu rubi dan safir. Hujan permata super mewah mungkin turun di situ. WASP-12b termasuk planet tergelap yang pernah ditemukan. Hanya salah satu sisinya yang menghadap ke bintang induk. Permukaannya sangat gelap hingga mampu memakan sekitar 94% cahaya. Jadi, wujudnya kelihatan mirip lubang hitam. Sang bintang memanaskan planet ini hingga materinya terus menguap. Kemudian, gravitasi bintang yang kuat bisa menarik awan ke dalamnya sampai terbentuk cakram. Tapi jawarannya justru planet TRES-2b sebagai planet tergelap yang pernah kita tahu. Planet ini bisa menyerap 99% cahaya yang datang dari bintangnya, sehingga menelan lebih banyak cahaya daripada batu bara. 1% cahaya yang tersisa menjadi merah karena terpantul oleh sang raksasa gas. Dari jauh, planet ini terlihat mencekam. Salah satu planet tertua di alam semesta adalah PSRB 162026b dan umurnya sekitar 12,7 miliar tahun. Artinya, planet ini terbentuk sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Umurnya sangat tua dan malahan 2 bintang induknya sudah berevolusi. Salah satunya menjadi Katai Putih dan yang satunya lagi menjadi pulsar yang berputar hampir 100 kali setiap detik. Suasana pagi di planet ini pasti sangat cantik. Dan sekarang, sistem bintang ini bergerak menuju klaster padat bintang yang mungkin akan menyebabkan tabrakan. Jadi, nasib planet ini nggak diketahui. Kepler 438b menjadi salah satu planet yang paling mirip dengan bumi. Ukurannya cuma 12% lebih besar dan berada di zona Like-Huni bintang induknya. Nggak terlalu mepet ataupun terlalu jauh. Area ini sangat pas, sehingga airnya nggak menguap karena panas dan tidak berubah menjadi es karena dingin. Planet ini mungkin mampu menunjang terbentuknya kehidupan dan di masa depan mungkin akan jadi rumah baru bagi kita. Tapi, kita perlu menempuh perjalanan selama 470-an tahun untuk sampai ke situ. Itu pun dengan kecepatan cahaya. Dan menurut hukum fisika, kecepatan sengebut itu gak akan bisa ditempuh.